Argumen yang saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri pemilih itu ada untuk kumpulin suara terbanyak rakyat. Artinya yang terpilih itu memang berdasarkan pada suara rakyat, bukan terbatas misal kepilihan akademisi atau pengacara yang kasih tes kompetensi ke kandidat politik misalnya, yang justru ini tuh bagian prinsip demokrasi pada akhirnya, hak memilih dan dipilih itu sendiri. Tapi oke, pun tes ini itu juga bisa disalahgunain berbagai pihak pada akhirnya, bukan? Akan saya jelaskan lebih lanjut di argumen. Tapi oke juri, mari kita karakterisasi ulang status quo saat ini. Masyarakat itu kehilangan kepercayaan sama pemerintah karena inkompetensi mereka, yang pada akhirnya timbulin apatisme politik oleh masyarakat misalnya. Tapi B, ini terjadi misalkan manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan. Lihat misal di negara kita, Gibran bisa jadi wapres karena aturannya diubah sebelum dia nyalonin diri misalnya. Tapi C, masih banyak politisi yang memang berkualitas pun misal paham betul kondisi masyarakatnya. Tapi D, rakyat masih punya kekuasaan tertinggi untuk pilih pemimpin terbaik menurut mereka, bukan? Tapi oke, cara-cara yang telah gagal di sini tuh apa juri? Kandidat yang lolos itu dianggap gak kompeten misalnya. Ini terjadi bukan karena gak ada tes kompetensi, tapi karena kurangnya transparansi misal partai politik, akuntabilitas lemah, pun pengetahuan masyarakat mengenai politik itu yang lemah. Jadi masalah utama itu bukan di sistemnya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi oke juri, masuk ke poin kedua, framing ulang debat ini debat apa? Ini debat praktikal. Tapi oke, tes kompetensi itu apa? Tes kompetensi politik itu apa? Saya rasa tes ini itu ketika kamu misal diwawancara atau dikasih soal tentang pengetahuan negara, hukum, ekonomi dan sebagainya, atau kepemimpinan misalnya, pun mereka yang nilai kelayakan itu misal orang-orang yang punya kuasa, atau orang-orang yang dianggap misal dipercaya di bidang itu misalnya kayak dosen misalnya. Tapi oke, beban pembuktian kami apa juri? Kami bakal buktiin kenapa tes ini tuh bukannya memperbaiki kualitas kepemimpinan pemerintah, tapi justru hapus nilai demokrasi, pun malah buka celah buat penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya. Tapi oke, ini terjadi dalam konteks dunia kayak apa? Saya rasa ini terjadi di negara demokrasi, bukan di negara yang misal punya akses pendidikan setara atau partai yang netral pada akhirnya. Ini ada di negara yang demokrasi kayak Indonesia misalnya, yang besar ketimpangan pun penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya pada akhirnya. Tapi oke juri, debat ini muncul di waktu yang kayak gimana? Saya rasa ini terjadi di tengah munculnya keresahan masyarakat terhadap politisi di negara mereka. Misal di Indonesia yang semua yang berkuasa itu bisa maju, bahkan nyalon diri jadi presiden misal, bahkan ketika dia itu sebenarnya belum layak. Tapi oke juri, disclaimer, kami nggak lindungin politisi yang misal salah gunain kekuasaan, yang sebenarnya nggak layak tapi tetap bisa calonin diri. Tapi kami rasa solusi tes kompetensi ini justru buruk pada akhirnya. Akan saya jelaskan lebih lanjut di argumen. Tapi oke, masuk ke poin sanggahan untuk tim lawan. Mereka bilang ini bakal perbaikin kepercayaan masyarakat yang hilang. Sadari juri ini gak lagi terjadi. Pada akhirnya karena tes kompetensi, pada akhirnya juga gak kasih jaminan misal calon presiden itu bakal jadi pemimpin yang baik dan penuhin ekspektasi masyarakat misalnya. Justru kalau ini gagal, ini bakal kasih domino efek karena masyarakat yang makin gak percaya sama sistem pemerintahan. Karena bahkan ketika udah ada tes kompetensi misalnya, subjektivitas dan manipulasi dalam prosesnya itu makin besar. Pada akhirnya timbulin apatisme politik yang lebih parah karena rakyat merasa kalau mereka gak punya kontrol atas kandidat dalam pemilu misalnya. Tapi oke, pun mereka bilang di dunia mereka kontrak sosial itu bakal tercapai. Ini asumtif karena justru di dunia mereka pemimpin itu bakal lebih dilihat misal kompetensi dia dalam pengetahuan umum misalnya, atau misal dilihat dari kepemimpinannya. Tapi tetap aja misal kedekatan pemimpin sama rakyat itu justru nggak bisa dinilai. Akhirnya ini bikin kontrak sosial nggak akan terwujud di dunia mereka. Tapi C, mereka kasih tes dalam bentuk pengetahuan kayak ekonomi, hukum dan sosiologi. Sadari juga kalau ini cuma nilai kemampuan akademik aja, pun juga mereka kasih syarat orang itu udah punya latar belakang relevan. Sadari juri kalau ini justru kasih batasan, pun misal di daerah terpencil yang pendidikan minim, yang rakyatnya itu pilih misal pemerintah berdasarkan track record kehidupan dia sehari-hari dan kedekatannya sama masyarakatnya itu sendiri, akhirnya hilang pada akhirnya. Pun mereka bilang sistem ini juga bantu cegah politisi misal lakuin kebijakan konyol. Oke, itu lagi terjadi di dunia mereka. Tapi akhirnya kebijakan itu dibuat sebatas pengetahuan yang mereka punya, tapi bukan berdasarkan misal pengalaman hidup atau hubungan mereka dengan masyarakat, sehingga hukum yang ada di dunia mereka itu likely nggak sesuai dengan kondisi masyarakat misalnya. Tapi oke, masuk dalam argumen saya, satu poin argumen saya rasa ini langgar prinsip dasar demokrasi, hak memilih dan dipilih pada akhirnya. Tapi oke juri, tes administratif itu cuman bakal kasih batasan lebih lanjut, lebih jauh lagi bagi masyarakat maupun politisi itu sendiri, akan saya jelaskan nanti. Tapi oke, manifestasinya di sisi kami apa? Siapa aja yang misal penuhin syarat administrasi itu bisa maju pada akhirnya. Tapi B, rakyat bisa pilih siapa yang mereka rasa
raya, entah berdasarkan empatinya, pengetahuannya atau apapun itu. Tapi C, rakyat bisa tentuin pilihan mereka misal dari debat, kampanye dan visi misi mereka. Tapi D, politisi yang terpilih itu dari suara terbanyak oleh rakyat, bukan terbatas sama misal hasil tes kompetensi itu sendiri. Tapi oke, ini penting dalam mosi juri karena apa? Karena suara rakyat itu harus jadi tolak ukur utama pada akhirnya, bukan? Tapi oke, prinsip ini bahaya kalau rusak karena A, kepercayaan rakyat ke sistem yang ada pun bisa makin hancur ketika sistem ini gagal. Tapi B, politisi jadi terbatas ke mereka yang intelektual tinggi meski empati rendah misalnya, sedangkan mereka yang punya jiwa kepemimpinan tinggi dan paham kondisi masyarakat tapi misal nggak dapat pendidikan yang bagus bakal tersingkir pada akhirnya. Tapi C, penyalahgunaan kekuasaan makin berpotensi terjadi karena misal partai yang berkuasa bisa cegah lawan mereka untuk maju lewat misal manipulasi tes kompetensi itu tadi, sehingga lawan ini bahkan nggak ada kesempatan untuk calonin diri pada akhirnya, bukan? Tapi oke, langkah tercapai prinsip ini di sisi kami apa juri? Rakyat itu diberikan pengetahuan yang lebih dalam mengenai politik dan urgensi misal dari pemilu itu sendiri, dijelasin kenapa itu berpengaruh misal sama masa depan mereka sendiri pada akhirnya. Tapi B, partai politik itu dikasih pengawasan ketat misal utamanya pada masa pemilu, jadi penyalahgunaan kekuasaan itu bisa lebih dicegah pada akhirnya. Tapi oke, tapi C, misal orang-orang KPU diawasi dengan ketat dan dipilih orang yang bertanggung jawab, yang nggak terima sogokan misalnya, jadi manipulasi di sisi ini juga bisa dicegah. Tapi D, rakyat tadi dengan penuh kesadaran bahwa siapapun yang terpilih itu adalah hasil dari suara terbanyak pada akhirnya. Tapi politisi punya hak untuk dipilih dan masyarakat pun punya hak dan kewajiban untuk memilih pada akhirnya, bukan? Tapi oke, ini eksklusif di sisi kami juri karena apa? Karena cuma di dunia kami demokrasi dan hak politik itu tercapai pun misal penyalahgunaan kekuasaan itu lebih dilimitasi lewat solusi kami yang lakuin pengawasan lebih di hal-hal yang berpotensi untuk disalahgunain misalnya pada akhirnya, bukan? Tapi oke, skenario terbaik di sisi kami apa? Masyarakat itu jadi lebih kritis, partai lebih selektif dan berintegritas, pun kandidat politik itu tetap bisa punya hak untuk calon diri mereka kalau mereka merasa diri mereka itu layak. Ini lagi terjadi juri karena di dunia kami tawarkan solusi untuk akar masalah, yakni penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum berkuasa dan juga apatisme politik oleh masyarakat pada akhirnya, bukan? Tapi oke, skenario terburuk kami apa? Masih tetap ada penyalahgunaan kekuasaan misal ini nggak layak terjadi pun kalau iya ini nggak seburuk kalau misalnya mosi ini disahkan misalnya, karena di dunia mereka ada kemungkinan orang yang layak itu dimanipulasi bahkan sebelum calonin diri misalnya. Tapi oke, skenario terbaik lawan apa? Semua politisi itu cerdas, tahu hukum apa yang misalnya harus diterapin di daerah mereka. Ini nggak lagi jadi juri karena manipulasi politik akan tetap terjadi pada akhirnya. Pun mereka yang misalnya ngasih tes itu biasanya subjektif, bukan? Tapi oke, skenario terburuk lawan itu apa? Tes itu dimanipulasi, rakyat itu nggak punya hak pilih misal orang yang dimanipulasi, akhirnya cuma mereka dengan kekuasaan tertinggi yang maju. Ini pasti terjadi juri karena apa? Bahkan dengan sistem pemilu aja yang menyangkut banyak orang, manipulasi terjadi, apalagi ketika ada lingkup yang lebih kecil sebelum maju ke pemilu, otomatis manipulasi itu lebih mudah dilakuin. Tapi oke, sebab itu bangga menjadi tim kontra.